kasih worship, dan musik. Kali ini kita akan belajar kebenaran Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus, kitab Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kita akan baca bersama-sama pada firman ketiga. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian adalah iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu berbuah supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini judulnya adalah disiplin rohani. Disiplin rohani. Disiplin rohani itu adalah sebagai suatu menunjukkan bahwa kalau orang yang punya kedisiplinan dalam rohani, berarti orang itu sudah dewasa rohani. Sudah dewasa rohani. Kalau dia belum dewasa rohaninya, saya yakin dan percaya orang itu tidak akan menjadi orang yang disiplin. Dewasa rohani itu adalah merupakan suatu kewajiban buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar kepada Rasul Yakobus yang dapat memampukan terjadinya kedisiplinan rohani pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Yakobus menjadi martir yang pertama. Dia dibunuh dengan pedang. Banyak martir-martir yang lain yang dimana tokoh-tokoh Alkitab itu yang mati untuk Yesus itu banyak. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Petrus disalib terbalik, dan kemudian Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tapi saya nggak mau memberikan pelajaran tentang itu. Tapi hari ini kita lihat kedisiplinan rohani. Kita belajar melihat kepada Rasul Yakobus. Ada 5 tanda kedisiplinan rohani yang dimiliki oleh Rasul Yakobus. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Kalau baik kita lihat. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Oke. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah seorang yang dapat bertahan di tengah kesulitan, pencobaan, segala hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu bertahan, itu orang yang mempunyai kedisiplinan rohani, artinya orang yang sudah dewasa rohani, mampu untuk menghadapi semuanya itu. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa bisa demikian? Karena mereka orang-orang yang seperti itu percaya akan firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kalau saudara imani dan percaya itu bahwa segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada, saudara dapat menghadapi segala kesulitan tantangan apapun. Dan ini harus ada orang yang mempunyai kedisiplinan rohani bisa melakukan hal itu. Enggak sembarang orang. Kadang-kadang baru menghadapi masalah sedikit saja udah memble, udah malas ke gereja, udah ambak-ambak uring-uringan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Dia turut bekerja dalam segala hal apapun. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tidak usah takut menghadapi masalah apapun juga. Setelah sedang menghadapi percobaan,
Firman Tuhan berkata 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan beri kekuatan buat kita. Ada jalan keluar bagi orang percaya. Katakan amin. Jadi tidak tahu, nggak usah khawatir. Hadapi semuanya karena ada jaminan dari Yesus Kristus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa persoalannya? Maka 1 ayat 30, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Persoalan sepele kadang-kadang kita besar-besarkan. Saya banyak menghadapi orang-orang yang model-model begitu. Kadang-kadang saya bingung, baru begitu aja udah membleng. Bagaimana kalau persoalan dalam kehidupannya yang begitu sangat mencekam? Pencobaan yang dialaminya, pencobaan yang sudah merasa tidak sanggup untuk mengatasinya. Tapi saya yakin dan percaya jemaat di sini nggak seperti itu. Amin. 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 Jangan membleng dong. Harus mampu benar-benar sungguh-sungguh percaya, dan saya ingatkan kepada kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Yang kedua, kita lihat lagi seorang yang hidup dalam iman dan kebenaran. Tolong tayangkan ya ayat-ayatnya. Yakobus 2 ayat 23, 4. Yakobus 2 ayat 23 dan 24. Nah, ya oke ya, saya bacakan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ingat itu firman Tuhan ini. Manusia dibenarkan bukan hanya iman saja, oleh kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beriman adalah orang yang percaya akan janji-janji Allah. Saudara percaya janji Allah? Amin. Harus percaya. Ya. Berjanji walaupun dia belum melihat buktinya, belum melihat hasilnya, tapi dia percaya. Nggak gampang loh, benar-benar nggak gampang. Makanya firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu adalah kemudian iman kita ini adalah merupakan dasar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh mempunyai iman. 1 Korintus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, tetapi ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak timbul dalam hati manusia, itu semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Coba bayangkan, saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka apa yang menjadi keinginan saudara pasti akan Tuhan kabul. Yang penting kita harus beriman dan hidup dalam kebenaran. Tidak gampang kalau mempunyai disiplin rohani yang luar biasa. Yang ketiga, tolong ditayangkan ayat-ayatnya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Terus kemudian ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tolong Bapak Ibu Saudara baca di rumah ayat. Kadang-kadang kita ya suka menghakimi orang lain. Sering terjadi seperti itu. Katanya sudah pelayan Tuhan, sudah majelis gereja, sudah melayani Tuhan sudah sekian lama, tapi mulutnya nggak bisa ditahan. Suka istilahnya kalau orang dunia bilang bocor mulutnya, gampang banget menuduh orang lain. Padahal ingat, belum tentu orang itu berbuat demikian, tapi kita kadang-kadang manusia itu gampang sekali untuk mengucapkan kata-kata. Hati-hati. Coba ditayangkan deh, ada ayat Efesus 4 ayat 29, ada ya? Efesus 4 ayat. Oke ya.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Bagaimana kalau orang itu bisa memperoleh kasih karunia kalau mulut kita ngomongnya tidak benar? Kita harus menjadi contoh teladan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa membawa jiwa bagi Tuhan? Orang-orang yang tidak seimbang kita bawa pada Tuhan kalau hidup kita kacau balau. Maafkan saya punya teman pendeta, ya maaf, saya ngomong ini, saya nggak sebut nama. Tetangganya yang ngomong, tetangganya juga kenal sama saya gitu. Teman-teman itu pendeta itu, tiap hari kerjanya berantem mulu. Piring bisa terbang, gelas bisa terbang. Wah, coba bayang, pendeta. Apalagi orang awam yang pelayan Tuhan. Pendeta aja bisa begitu. Saya berharap kita tidak seperti itu. Memang kadang-kadang kita itu kalau ngomong itu gimana ya? Kadang-kadang suka emosi keluar lah. Itu manusia. Orang saya aja masih kadang-kadang nggak sabar ngadepin istri saya kok. Tapi habis itu Tuhan jelekin saya lagi. Kami tadi berdoa minta kesabaran. Sekarang baru begitu aja udah sabar. Padahal kalau bukan begitu aja udah kadang-kadang udah kebangetan gitu. Udah kebangetan. Tapi ya gimana? Mau dibilang apa? Saya harus benar-benar ekstra sabar dan saya minta Tuhan Yesus Kristus yang memampukan saya untuk menghadapi semuanya. Kalau enggak, waduh benar-benar deh. Kalau orang bilang bisa pasti mendadak gitu loh. Kalau orang dunia bilang gitu. Saya nggak mau mati mendadak. Saya mau ikut Yesus terus sampai selama-lamanya sampai dia panggil Tuhan saya. Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan sampai mengutarakan perkataan yang tidak membuat orang lain menjadi nggak enak. Bagaimana kita bisa membawa jiwa bagi Tuhan kalau kita tidak menjadi contoh teladan bagi orang lain? Nggak mungkin dah, saya yakin dan percaya itu nggak akan terjadi. Banyak hal itu terjadi dalam kehidupan. Kalau saya kasih contoh-contoh banyak banget gitu. Bingung kalau kasih contoh, soalnya kalau saya kasih contoh itu bukan orang awam. Selalu adalah hamba-hamba Tuhan saya kasih contoh. Saya jangan sampai saya juga terjadi seperti itu. Kalau orang awam kalau kasih contoh mah gampang banget. Ya kalau dia masih duluan, hamba Tuhan loh. Bayangin aja, ada hamba Tuhan yang meninggal, dikuburkan, istrinya bilang apa di dalam pemakaman itu? Dia bilang apa? Selama 10 tahun hidup saya menderita. Coba bayangin, 10 tahun menderita. Padahal suaminya pendeta kepala yang luar biasa, gerejanya banyak, di mana-mana pelayanannya. Tetapi istrinya bisa menghubungi. Tapi sebaliknya ada seorang istri. Pada waktu suaminya meninggal dunia, dia bilang apa? Aduh, saya sangat bersyukur. Ini bukan pendeta. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya mempunyai suami yang begitu baik, begitu setia, begitu mengasihi saya, begitu menyayangi saya. Kalau dia sekarang pergi ke rumah Bapa di surga, saya yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan tempat buat dia di sana yang indah, yang bagus. Memang saya merasa kehilangan suami yang begitu baik. Tapi saya percaya semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dia ngomong di banyak orang. Jadi Bapak Ibu, tidak ada ukurannya siapa orang itu yang menjadi teladan kita. Tapi ingat, perkataan kita itu hati-hati. Mulut kita itu jangan sembarangan berdoa. Lebih baik kita hanya berdoa saja. Berdoa untuk orang itu yang sudah menyakiti kita atau apapun juga. Jangan sampai bilang yang gagal. Percuma, tidak ada guna. Tuhan tidak mau seperti menghakimi orang lain. Menghakimi itu datangnya dari Tuhan. Itu mutlak datang haknya Tuhan, bukan dari hak kita. Tetapi kalau contoh-contoh yang saya tadi berikan itu cuma untuk menunjukkan kepada saudara. Tidak melihat manusianya siapa. Apakah pelayan Tuhan atau pendeta atau siapapun juga.
Semua kita ini manusia bisa jatuh dalam dosa, dan kita harus hati-hati. Iblis tidak pernah senang, dia selalu menyeret kita untuk masuk dalam cangkraman. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau saudara sungguh-sungguh mendengar dan setia kepada Tuhan, kita tidak akan gampang tergoda oleh keadaan dunia ini. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat, saya cepatkan aja ya. Yang keempat, tolong ditayangkan ayatnya. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yang keempat adalah seorang yang hidup dengan kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan jelas berkata, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Orang yang rendah hati itu tidak gampang. Makanya Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 bagian itu. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di dalam Amsal 16 ayat 18 firman Tuhan berkata, kecongkakan mendahului kejatuhan, kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati, tidak boleh menjadi orang sombong. Kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa main musik seperti Daniel, itu karunia Tuhan. Tapi jangan sombong dengan permainan. Bermainlah dengan penuh semangat dalam hati, penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan mengasihi Tuhan. Percaya pada waktu permainan musiknya dilakukan, untuk kopinya mendengar, semua diberkati. Jadi nggak ada apa. Tidak ada orang yang udah main musiknya jago banget itu di satu gereja di Bandung. Udah pelayanan sekian lama, tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Pada saat pelayanan itu bukan gereja ya, seperti rumah, tapi udah dijadikan gereja. Dia udah nggak mau datang lagi melayani, karena dia sering diundang di tempat yang lain. Diundang di tempat lain di pelayanan, terus kemudian apa? Ternyata ujung-ujungnya duit. Apa ini? Duit. Karena di tempat lain dia dibayar dengan nilai rupiahnya yang lumayan. Di tempat itu, di gereja itu, gereja yang masih kecil, itu dapatnya dikit. Jadi dia tinggalin pelayanan. Kalau pelayanan di situ dia tinggalin, dia pergi ke tempat lain. Saya kasih tahu saudara, orang-orang model itu percaya sama saya, hidupnya nggak akan tenang. Percaya sama saya, karena dia sudah melakukan segala sesuatu karena berdasarkan apa? Mari kita melakukan tugas kita sebagai pelayan Tuhan dengan setia. Kalau kita tugas pelayanan di tempat di mana kita melakukan, kita jalanin itu semua. Kalau mau pelayan tempat lain, waktu yang lain, waktu sore ataupun hari-hari biasa yang tidak ada tugas tanggung jawab kita, lakukan, tidak apa-apa. Silakan. Tapi tugas kita, kalau kita memang menjadi pengerja di gereja di mana kita berada, tetap setia di tempat di mana engkau melayani. Nanti Tuhan akan tambahkan pelayan tempat lain. Jangan tinggalkan tempat kita. Saya berharap di sini nggak ada seperti itu. Daniel jangan sampai begitu. Ya, Suryani jangan begitu. Jangan karena duit saudara tinggalkan pelayanan. Di sini memang nggak ada duitnya. Mungkin kecil, ada yang kecil apa? Kecil ya Pak. Wah, Pak Gembala nggak mau jawab tuh. Berarti harapannya nggak ada ya. Tapi dia suka cita. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan seperti orang yang dia tadi pelayan yang di Bandung itu. Gereja itu bisa pakai orang lain lagi. Nanti Tuhan kirimkan orang lain untuk melayani di tempat itu. Jadi selama pelayanan karena ujung-ujungnya adalah duit, jangan berharap itu akan menjadi berkat buat kita, buat saudara dan buat saya. Itu akan menjadi duri di dalam. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi marilah kita harus setia. Barang siapa meninggikan diri, dia akan meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, rendah hati lawannya apa? Sombong. Lawannya apa rendah hati? Sombong. Ya.
Orang rendah hati lawannya tuh sombong. Orang rendah hati itu seperti apa? Orang yang rendah hati itu mengandalkan Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Makanya di firman Tuhan berkata, diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang rendah hati itu begitu. Dia itu mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, orang rendah hati itu apalagi banyak sekali contohnya. Maupun ini tidak ada apa-apanya. Kita ada sebagaimana ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang yang sombong seperti apa? Orang sombong itu mengandalkan kekuatannya. Ini gua loh. Kalau nggak ada gua di sini mah, musiknya juga main blade, misalkan. Maaf ya. Dan saya cuma kasih ilustrasi. Saya tidak memiliki. Ya, tapi Daniel mengerti kok. Dia sudah menjadi anak saya. Anak saya paling gede. Badannya aja gede. Jadi orang yang sombong itu mengandalkan kekuatannya sendiri gitu. Makanya firman Tuhan berkata, padahal jelas di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk kata Tuhan. Bayangkan. Pernah lihat orang sombong nggak? Oh, banyak. Kamu jangan ikut lingkungan dalam orang yang sombong itu berarti kamu lama-lama jadi orang sombong. Sombong itu seperti apa? Kalau orang sombong itu contoh ya. Kalau orang timur itu kalau jalan di depan orang lain, pas dia lagi duduk misalnya jalannya seperti permisi ya Pak, Ibu. Itu orang yang rendah hati. Itu kalau orang sombong, kalau lihat di depan orang potenteng, nggak masa bodoh. Itu sombong. Pernah nonton bola nggak? Pernah dong. Kalau orang yang nonton bola, kalau udah lihat gol masuk, pemainnya itu apa? Dia mengekspresikan kesukaannya apa? Dia berlari-lari, dia buka bajunya, begitu. Wah, dia senang banget, muter aja kemana-mana di lapangan gitu. Nah itu karena dia mengekspresikan kesenangannya. Ada yang loncat-loncat gitu loh, ada yang macam-macam gitu loh, ada yang begini seperti apa Ronaldo, ya. Begitu ekspresinya macam-macam gitu. Tapi ada yang dengan apa? Dengan penuh apa? Berterima kasih kalau dia bisa mencetak gol. Ada yang begini. Itu orang apa? Orang Kristen kita, ya. Terus ada yang begini. Itu saudara kita, saudara seiman. Ya. Terus ada yang suka ke bawah. Itu orang apa? Itu saudara sepupu kita, gitu ya. Tapi ada yang begini, lain lagi. Ini gua loh, wah, ini gua nih. Nggak ada bedanya sama gorila percis. Itu orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Nggak ada apa-apanya kita. Kita ini waktu dari debu tanah, dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah dan diberi napas kehidupan. Apa yang mau dibanggakan? Kita kembali lagi dari tanah, kembali lagi ke tanah lagi. Ini nggak perlu sombong, jangan sombong. Mulai hari ini jemaat GGP Bakat Tua Curug jangan menjadi orang yang sombong. Katakan amin. Amin. Tuhan ngasih jempol begini melalui tangan saya. Nah, tapi dia lihatin wajahnya satu-satu, dikeket satu-satu. Wah, saya yakin dan percaya saudara tidak akan menjadi orang yang sombong. Amin. Wah, luar biasa. Saya senang banget. Ya. Oleh karena itu jangan suka merendahkan orang lain ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Ini ada satu ilustrasi.
Ya, tentang orang sombong sama orang yang rendah hati. Ya, orang sombong itu, orang itu manusia itu bisa sombong, bisa juga rendah hati. Ada nggak? Setiap manusia kan kalau ada yang sombong, ada yang rendah hati. Terus kemudian juga ada yang kaya, ada yang miskin, kan begitu toh. Tapi cilakanya ya, udah apa? Udah jelek, udah miskin, sombong. Ada orang udah begitu. Jadi hati-hati. Pernah lihat ya orang begitu? Ada, saya pernah ketemu orang begitu. Tapi saya nggak ngomong dasar, nggak ngaca gitu. Tapi kita ini orang-orang percaya, saya yakin dan percaya juga bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang rendah. Nggak perlu disombongkan. Oke. Seterusnya saya akan bawa lagi di dalam. Kenapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Karena kita masih hidup dalam dunia yang fana. Kita butuh Tuhan. Karena firman-Nya berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Si engkau mau ngomong apa? Saya nggak dengar kamu. Orang sombong benci Tuhan. Terima kasih. Suatu pelajaran yang bagus sekali. Saya ulangi ya, orang sombong dibenci sama Tuhan. Jadi jangan jadi orang sombong ya. Amin. Terima kasih. Bandang kami siapa? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang dan kita dapat makan, minum dan menikmati segala kesenangan itu juga dari hasil jeripaya kita, itu juga pemberian Allah. Jadi apa yang mau disombongkan? Ya, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan firman Tuhan, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Wahyu 4 ayat 11 berfirman Tuhan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Jadi tidak usah sombong. Kita ini masih bisa hidup di dunia ini aja, ini sudah kasih karunia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, memang kita hidup di dunia ini namanya manusia itu pasti ada sakit-sakitannya. Apa saya nggak boleh sakit? Ya saya ngalamin sakit. Tapi ternyata barusan datang pagi-pagi bangun tidur kakinya nggak bisa. Nanti saya doain, ya pulang langsung sembuh. Yang menemuin Tuhan bukan saya. Saya cuma menyampaikan doa. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, ya. Yang terakhir. Yakobus 1 ayat 16-18. Yakobus 1 ayat 16-18. Ya, saudara-saudara yang kasih, janganlah sesat. Jelas. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena kebutuhan. Atas kehendaknya sendiri Dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi manusia di antara semua ciptaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya ingatkan kepada kita semua yang ada. Doa itu, walaupun dalam keadaan kesulitan apapun, kita bisa melakukan itu. Doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara ingat nggak? Hana waktu berdoa minta anak sama Tuhan, dia setiap saat datang untuk berdoa kepada Nabi. Tidak pernah berhenti. Karena dia apa? Dia sangat sakit hati, sangat sedih karena apa? Madunya Penina itu selalu mengejek dia karena dia nggak punya anak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Dia berdoa. Kalau sudah baca di dalam satu Samuel itu ayat 1 sampai ayat 22 itu pada waktu dia berdoa sampai dia bercucuran air mata, mulutnya tomat kami nggak keluar suara. Saking sedihnya. Begitu kira-kira ya.
Sampai apa yang dilihat oleh Imam Eli waktu itu, dilihat, kamu lagi mabok ya? Dan doanya didengar oleh dia. Dan dia punya keturunan. Dan dia bernasab. Nanti kalau anaknya lahir, dia punya anak dan lahir, dia akan serahkan kepada dia. Jadilah Nabi Samuel. Samuel itu adalah pemberian Allah. Tapi apa Samuel itu adalah pemberian Allah. Jadi ingat saudara, kalau punya anak kasih nama Samuel, itu ingat itu anak itu adalah pemberian Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, contoh yang kedua, kita lihat Daud sudah sama. Dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Pada saat itu Tuhan menegur dia melalui Nabi Nathan. Karena dia apa? Dia sudah melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Dia sudah berzina dengan istri orang. Batseba yang cantik lagi berenang, dia lagi naik di suatu atap paling tinggi di sana. Prajuritnya orang perang pada berperang, dia lihat ada katak lagi berenang, katak gede berenang, dia lihat ternyata, kok kataknya cantik sih. Dia senang, waduh, dia merasa apa yang namanya ingin memiliki katak itu. Ya, dia panggil pengawalnya sebentar. Dan itu adalah Batseba, dia berzina. Dan Nabi Nathan sangat marah sama dia melalui Tuhan melalui Nabi Nathan menyampaikan itu semua. Dan kurang ajarnya lagi, karena dia ingin memiliki Batseba. Nah, suaminya dari Batseba itu namanya Uria. Itu dikirim ke medan perang. Zaman dulu kalau perang kan orang, makanya ditulisin di surat itu berkata bahwa jenderal, misalkan dari sana, Panglima, nanti Uria ini prajurit ini pada waktu di medan perang kamu kirim dia paling depan. Ya, maksudnya apa paling depan? Supaya cepat mati orang pakai pedang begini kan lama-lama mati. Kalau zaman sekarang canggih, belum tentu bisa mati begitu saja. Karena orang ajarnya sudah. Tapi dia menyesal. Karena apa? Tuhan langsung berkata melalui Nabi Nathan, anakmu yang dilahirkan nanti Batseba itu akan mati. Makanya dia berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dia nggak mau makan, dia puasa, dia nggak mau ganti baju, nggak mau mandi. 2 hari kemudian anaknya mati. Sedih aja, harusnya sedih dong. Ini namanya Daud. Ya, selalu dia berdosa, dia nggak sedih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia nggak sedih. Malah gitu. Makanya pengawalnya berkata, waktu masih hidup aja anaknya dia berdoa begitu sangat. Apalagi kalau sampai mati, dia pasti akan lebih ngamuk lagi kata pengawalnya. Mereka takut. Tapi waktu pengawal dipanggil, cil, bayar kami, bawa jubah, bawa makanan, kita makan. Beda ya, dong. Saya ini walaupun dalam kesulitan tetap berdoa. Intinya adalah tetap berdoa. Terus Nabi Elia juga begitu juga dipakai Tuhan. Dia berdoa sampai 7 kali itu wah luar biasa. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dan akhirnya karena di sana tidak ada hujan selama 3,5 tahun, belum hujan. Orang benar bila dimenaki didoakan sangat besar kuasa. Dan apa saja yang kamu doakan dengan penuh percaya, kamu akan menerima. Jadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini, kita maulah memiliki kedisiplinan lain, yaitu menjadi orang yang dewasa rohani dan dapat bertahan di tengah kesulitan, yang hidup dalam iman kebenaran, yang dapat menguasai lidahnya, yang hidup dengan kerendahan hati, dan yang terakhir tekun dalam doa walaupun menghadapi kesulitan. Dan saya ingin mempercayai kalau itu saudara memiliki kedisiplinan rohani, maka saudara bisa mengatasi semua hal yang tadi kita saya berkata dan diberkati Tuhan.